Podcast Network Asia. Kebanyakan orang sibuk mengejar kekayaan sepanjang hidupnya, hingga saat meninggal dia baru sadar kalau selama ini dia lupa menikmati kekayaan yang sudah dibangunnya susah payah. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Die with Zero karya Bill Perkins. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas soal keseimbangan antara mengumpulkan kekayaan dan menikmati kekayaan tersebut menjadi sebuah pengalaman yang berharga. Coba bayangkan, ketika kamu meninggal, kamu sudah melakukan segalanya berdasarkan preferensi masyarakat. Kamu bekerja keras, menabung, dan bersiap menuju kebebasan keuangan ketika pensiun. Namun satu hal yang hilang adalah hidupmu sendiri. Penulis punya pandangan berbeda. Bagaimana kalau kita mencari keseimbangan antara mengumpulkan kekayaan dan menikmati kekayaan? Mungkin kebanyakan orang fokus berhemat dan hidup sederhana sekali, agar punya tabungan yang banyak, bisa punya warisan, dan sebagainya. Namun dengan cara hidup seperti ini, orang tersebut kehilangan waktu untuk menciptakan pengalaman yang berharga, berpergian ke tempat yang baru, menikmati pengalaman hidup, dan sebagainya. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, pengejaran kekayaan yang tiada ujung. Kenapa sih kita harus punya banyak uang? Apa tujuan kamu mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya? Biasanya orang menjawab agar hidupnya bahagia. Namun ketika kamu sibuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, apakah kamu sambil menikmati uang tersebut? Ingat, uang baru bisa bermakna ketika dibelanjakan. Ketika uang tidak dibelanjakan, uang itu hanyalah secari kertas saja. Perlu kita sadari, hidup tidak melulu soal bagaimana cara menumbuhkan kekayaan, tapi juga soal bagaimana kita bisa memperkaya hidup yang kita jalani sekarang. Saya paham kita tentu saja butuh bertahan hidup, tapi apakah hidup hanya soal itu? Kita tentunya ingin hidup yang lebih kan? Kita ingin menikmatinya untuk benar-benar merasa hidup. Sayangnya ketika usia kita bertambah, kesehatan kita cenderung menurun hingga akhirnya kita meninggal. Ini yang jarang kita sadari. Misalnya kamu punya mimpi untuk keliling dunia, namun mimpi ini harus ditunda karena kamu sibuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Kamu berharap ketika pensiun, maka kamu punya banyak waktu untuk mewujudkannya. Realitanya, ketika kamu sudah berusia 65 tahun, kesehatan dan stamina kamu tidak lagi seperti saat kamu berusia 20-an atau 30-an. Alhasil, hal ini tentu saja mempengaruhi kamu dalam menikmati pengalaman tersebut. Coba luangkan waktu sejenak dan tanyakan kepada dirimu sendiri. Bagaimana saya bisa memanfaatkan waktu saya yang terbatas di dunia ini dengan sebaik-baiknya? Pertanyaan ini mungkin terdengar filosofis, namun bisa saja mengubah cara kamu melihat uang. Cuma perlu diingat, menunda kesenangan memang penting. Tidak ada yang meragukan hal tersebut. Namun ketika kamu menunda terlalu lama, justru hal ini menjadi kontraproduktif. Ibaratnya gini, jika kamu menunggu usia pensiun baru menikmati hidup, kamu sudah kehilangan semua waktu yang berharga. Banyak orang melupakan hal ini. Mereka menghabiskan berjam-jam hidupnya untuk mengumpulkan uang tanpa henti. Maka ketika mereka meninggal tanpa menikmati uang tersebut, sama saja mereka telah membuang jam hidupnya yang berharga. Coba bayangkan ketika kamu meninggal, kamu masih ada tabungan 1 miliar rupiah yang tersisa. Maka ibaratnya ada 1 miliar rupiah yang seharusnya bisa ditukar menjadi sebuah pengalaman yang berharga. Pertanyaannya sekarang seperti ini, apakah ini hidup yang kamu inginkan? Ingat, tidak ada orang yang sedang mendekati kematiannya lalu menyesal karena tidak menghabiskan waktu lebih banyak lagi untuk bekerja. Kedua, uang untuk membeli pengalaman. Penulis punya pandangan yang mungkin saja tidak cocok dengan kebanyakan orang. Dia berpendapat, we have to die with zero. Kita perlu membelanjakan uang yang kita miliki untuk membeli pengalaman berharga, merawat keluarga, dan meninggalkan warisan. Perlu dipahami, kita jangan melihat dunia itu seperti hitam dan putih. Misalnya seperti ini,
Wah, kalau gitu kita harus menikmati uang yang kita punya sekarang dong dan gak usah nabung. Atau malah berpikir ke kutub ekstrim yang lain. Kalau harus menabung sebanyak-banyaknya, nikmati setelah tua. Bagaimana kalau kita melihatnya ke tengah? Berusaha mencari keseimbangan dari dua hal tersebut. Di satu sisi, kita tidak perlu menunda liburan ke luar negeri yang kamu tunggu-tunggu, tapi di sisi lain, kamu juga tidak perlu menghabiskan semua tabunganmu untuk mewujudkannya. Ada sebuah analogi yang menarik. Hidup merupakan gabungan dari pengalaman. Semua pengalaman ini tersimpan dalam memori masing-masing manusia. Ketika kamu mengingat sebuah pengalaman berharga di masa lalu, maka kamu ibaratnya sedang menghidupkan kembali momen tersebut. Mungkin saja itu soal liburan ke Eropa, atau momen ketika kamu naik jabatan. Momen berharga itu yang membentuk siapa orang tersebut. Itulah sebabnya ketika kamu masih muda, gunakan uang yang kamu miliki untuk membeli pengalaman. Jadi ketika kamu tua, kesehatanmu menurun, itulah waktunya kamu mengingat semua pengalaman berharga dan menghidupkan kembali momen tersebut. Inilah yang seharusnya menjadi perspektif kita dalam melihat hidup kalau kita sebenarnya punya waktu yang terbatas. Jadi sebelum kamu menghabiskan waktu untuk apapun, coba tanyakan ke dirimu sendiri. Apakah hal ini sepadan dengan waktu yang saya habiskan? Apakah saya akan menyesalinya di masa depan? Ingat, kita akan selalu bisa mengembangkan kekayaan, tapi kita tidak akan bisa mengembalikan waktu yang hilang. Ketiga, menikmati hidup dengan seimbang. Ada 3 hal dasar yang diperlukan seseorang untuk menikmati hidupnya: kesehatan, waktu luang, dan uang. Sayangnya, ketiga hal ini seringkali tidak seimbang. Di fase hidup tertentu, salah satu hal bisa lebih besar daripada yang lain. Misalnya begini, ketika kamu berusia 20-an, mungkin kesehatan dan waktu luangmu lebih banyak, tapi uangmu masih sedikit. Namun ketika usiamu bertambah, misalnya usia 30-an atau bahkan 40-an, uangmu banyak, tapi kesehatan dan waktu luangmu menurun. Untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya, cobalah seimbangkan ketiga hal ini dalam hidup. Jangan tukar masa muda dengan pengejaran kekayaan hingga kamu tidak bisa menikmati hasil keringatmu sendiri. Ada sebuah pertanyaan yang menarik. Kapan kamu harus berhenti mengejar kekayaan? Pertanyaan ini penting agar kamu tidak terjebak dalam pengejaran yang tiada henti. Kadang kita lupa, sumber daya yang terbatas di dunia ini bukanlah uang, tapi waktu. Setiap orang punya waktu yang sama, namun bagaimana kita menggunakannya akan memberikan hasil yang berbeda. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, hidup bukan hanya soal pengejaran kekayaan. Ketika kamu sibuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, apakah kamu sambil menikmati uang tersebut? Menunda kesenangan memang penting, tidak ada yang meragukan hal tersebut. Namun ketika kamu menunda terlalu lama, justru hal ini menjadi kontraproduktif. Ibaratnya begini, jika kamu menunggu usia pensiun baru menikmati hidup, kamu sudah kehilangan semua waktu yang berharga. Kedua, menggunakan uang untuk membeli pengalaman. Hidup merupakan gabungan dari pengalaman. Semua pengalaman ini tersimpan dalam memori masing-masing manusia. Ketika kamu mengingat sebuah pengalaman berharga di masa lalu, maka kamu ibaratnya sedang menghidupkan kembali momen itu. Mungkin saja itu soal liburan ke Eropa, atau momen ketika kamu naik jabatan. Momen berharga itu yang membentuk siapa diri kamu sekarang. Ketiga, menyeimbangkan 3 aspek kehidupan. Ada 3 hal dasar yang diperlukan seseorang untuk menikmati hidupnya: kesehatan, waktu luang, dan uang. Sayangnya, ketiga hal ini seringkali tidak seimbang. Untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya, cobalah seimbangkan ketiga hal ini dalam hidup. Jangan tukar masa depan dengan pengejaran kekayaan hingga kamu tidak bisa menikmati hasil keringatmu sendiri. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.